Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Rohman Kurniawan. Saya adalah guru di SMAN 1 Dringu, Kabupaten Probolinggo. Hari ini saya akan mengikuti ujian praktek kelas esensial GCIE Batch 13 yang dilaksanakan secara online. Oke. Untuk eh, ujian ini kita melewati ujian teori, ujian praktek, dan ujian presentasi. Namun pada sesi kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang ujian praktek yang harus saya lalui di uji kelas esensial ini. Yang pertama, ujiannya adalah eh, membuat satu video dari 6 model esensial, topiknya yang paling saya sukai dengan durasi maksimal 5 menit. Nah, di dalam video itu mengapa saya suka dan apa manfaatnya, lalu apa pengalaman keberhasilan yang saya praktekkan dalam sesi coaching. Lalu saya mengirimkannya di link YouTube. Nah, itu tugas prakteknya, maka kita beranjak di pertanyaan yang pertama tadi ya, mengapa saya suka? Dari keenam model eh, pendekatan dalam coaching, saya sangat menyukai model SCORE, di mana SCORE ini merupakan akronim dari S-nya itu adalah symptoms atau gejala, yang C-nya adalah causes atau penyebab, yang ketiganya adalah outcome atau hasil yang diharapkan, R-nya adalah sumber daya, dan effect, E-nya adalah effect yang berarti dampak. Di mana pendekatan yang efektif dalam coaching terutama dengan siswa SMA. Jadi karena kebetulan saya adalah guru SMA, jadi saya sangat menyukai teknik ini. Karena menurut saya model ini membantu mendalami masalah secara sistematis dan memberikan solusi yang terarah serta memberdayakan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di sini berikut adalah alasan mengapa saya menyukai model SCORE dalam coaching. Pertama, yang pertama adalah pendekatan sistematis yang dimiliki oleh model SCORE itu sendiri. Jadi model SCORE memberikan struktur yang jelas untuk mengidentifikasi masalah, memahami akar penyebab, dan merencanakan solusi secara menyeluruh dengan pendekatan yang terorganisir. Jadi kita bisa lebih mudah memandu siswa melalui langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua, memahami masalah secara mendalam. Di dalam SCORE ini tidak hanya fokus pada satu gejala masalah saja, tapi juga menggali penyebab yang lebih mendalam yang memungkinkan kita bisa memberikan bukan kita, coach menemukan solusi yang lebih tepat dan efektif. Yang ketiga, menurut saya model SCORE ini juga memberdayakan siswa. Dengan menggunakan model ini, siswa itu diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses coaching. Mereka dapat menganalisis masalah mereka sendiri, menyusun rencana aksi, dan menyadari potensi serta sumber daya yang mereka miliki. Ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian mereka. Yang keempat, meningkatkan fokus dan tujuan yang jelas. Dengan mengidentifikasi gejala dan hasil yang diinginkan tadi, serta dampak yang diinginkan, model SCORE menurut saya juga bisa membantu siswa menjaga fokus mereka dan memastikan setiap langkah untuk menuju tujuan yang sesuai dengan harapan. Lalu, apa manfaat menggunakan model SCORE? Menurut saya manfaatnya ada banyak ya. Yang pertama model SCORE ini bisa mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan lebih efektif. Karena model SCORE ini memungkinkan siswa untuk memahami gejalanya atau simptomnya tadi dari masalah yang mereka hadapi, seperti contohnya kan siswa SMA ini sering stres gitu ya, terus kebiasaan menunda-nunda, lalu kesulitan dalam belajar. Dengan pemahaman ini mereka bisa fokus pada solusi yang lebih efektif. Lalu yang kedua, membangun kesadaran diri.
Dengan menggali penyebab causes dari masalah, siswa dapat lebih memahami dapat memengaruhi kinerja dan perilaku mereka, seperti tekanan sosial, kurangnya keterampilan manajemen waktu, atau kurangnya motivasi, sehingga pemahaman ini mengarah pada pengembangan keterampilan mengatasi masalah yang lebih baik. Ketiga, membantu menetapkan tujuan yang jelas. Tahap outcome memungkinkan siswa untuk menentukan hasil yang mereka inginkan dengan jelas. Nah, ini juga bisa berupa tujuan akademis seperti yang meningkatkan nilai ujian atau menyelesaikan tugas tepat waktu, atau tujuan pribadi seperti meningkatkan keterampilan manajemen stres. Menetapkan tujuan yang jelas membantu siswa tetap termotivasi. Keempat, manfaat yang keempat adalah memaksimalkan potensi dengan memanfaatkan sumber daya, resources yang tadi dari R itu tadi. Dalam model score ini kita bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, kita bisa mengidentifikasinya. Itu merupakan keterampilan pribadi, dukungan dari teman atau keluarga, ataupun alat belajar seperti aplikasi dalam memanage waktu mereka. Sumber daya ini juga menjadi kunci untuk mendukung perubahan yang mereka inginkan. Selanjutnya, yang terakhir, menilai dampak dan efektivitas solusi. Dengan mempertimbangkan dampak atau efek dari perubahan atau langkah yang diambil, model skor juga membantu siswa mengevaluasi sejauh mana tindakan mereka efektif dalam mengatasi masalah, dan ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi dan terus berkembang. Untuk pengalaman keberhasilan menggunakan model skor ini, saya contohkan dan saya pernah praktekkan itu ketika semisal kapan ya, waktu tempo hari ada, kebetulan saya wali kelas, di mana seorang siswa SMA saya itu merasa kesulitan dalam mengelola waktu antara pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kebetulan nih kan kalau di SMA kan ekstrakurikuler ini juga sama pentingnya dengan pelajaran bagi mereka, karena mereka dalam SMA ini mereka sering mengaktualisasikan diri mereka, ingin menunjukkan bakat mereka kepada lawan ataupun teman sebaya mereka, dan kadang ia juga merasa stres dan kewalahan menjelang ujian karena kurangnya perencanaan. Nah, di mana di sini saya menganalisis gejala yang dialami oleh murid saya tadi, sebut saja namanya Ladiwa gitu ya, karena memang jadi Ladiwa ini mengeluhkan bahwa ia selalu merasa kehabisan waktu dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi dia itu stres ketika menghadapi ujian. Gejala utamanya misalkan adalah kelelahan mental dan kekurangan waktu. Nah, jadi tenaganya habis terkuras waktu itu. Jadi ketika saya analisis di Kausius gitu ya, melalui diskusi yang lebih lanjut tadi, ternyata penyebabnya adalah kurangnya keterampilan manajemen waktu. Nah, serta kebiasaan menunda-nunda. Nah, di sini Ladiwa terbebani dengan harapan orang tua dan temannya. Lalu kita menganalisis di outcome-nya. Lalu kami berdiskusi lagi untuk menetapkan tujuan untuk mengatur jadwal belajarnya agar lebih baik, mengurangi stres, dan bagaimana menyelesaikan tugas secara tepat waktu atau lebih awal. Nah, ternyata hasilnya yang diinginkan adalah lebih siap menghadapi ujian tanpa rasa tertekan. Nah, selanjutnya di analisis untuk resources atau sumber daya, Ladiwa tadi mengidentifikasinya beberapa sumber daya yang bisa membantunya, yaitu aplikasi pengatur waktu seperti di HP gitu ya, atau teknik relaksasi yang ia pelajari di sekolah, dan dukungan dari teman-teman yang juga belajar bersama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa, karena memang sumber daya yang dimiliki oleh Ladiwa waktu itu sangat banyak sekali untuk bisa mencapai tujuan. Kebetulan untuk yang terakhir adalah efek atau dampaknya. Si Ladiwa ini melaporkan bahwa ia merasa jauh lebih teratur gitu ya. Terus dengan mengatur jadwal yang lebih baik, ia bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dan mengurangi rasa cemas saat ujian. Nah, dampak positif ini tentunya meningkatkan kepercayaan dirinya dalam belajar. Kenapa sesi ini saya anggap berhasil? Karena pertama, saya melakukan dengan pendekatan yang mendalam. Dengan menggunakan model skor ini, Ladiwa tadi bisa menjelaskan gejala masalah, tapi juga menggali penyebab dan menemukan solusi jangka panjang yang dapat ia terapkan dalam kehidupannya. Yang kedua, fokus pada hasil yang diharapkan. Menetapkan hasil yang jelas memberikan Ladiwa ini motivasi yang lebih tinggi untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan.
Selanjutnya, kenapa saya anggap sesi ini sangat berhasil? Karena pemberdayaan dan sumber daya. Nah, model ini membantu Ladiwa tadi menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki berbagai alat atau dukungan yang kita sebut resource tadi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya begitu. Nah, dengan kesimpulan seperti itu, maka kita juga bisa membantu siswa yang lainnya mungkin tentunya dengan mungkin masalah yang berbeda dengan cara teknik atau model skor tadi dengan merencanakan dengan baik dan mengatasi tantangan dengan percaya diri dan keterampilan lebih baik lagi. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.